Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa bersama saya Aldila Farah Elmira dalam program Prestasi. Nah pemirsa, seperti yang ada di video sebelumnya, ini terkait adik-adik TPA ya, santri TPA Rusunawa Juruk. Ini berkaitan dengan mahasiswa berprestasi dari UNS bidang program kreativitas mahasiswa, berkaitan dengan serial komik sebagai media pembelajaran seksual santri TPA Rusunawa Juruk. Nah, seperti apa sebetulnya serial komik ini, kita akan langsung berdiskusi begitu ya bersama mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini sebelum kita berbincang lebih jauh nih ya terkait serial komik, bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari samping kiri saya. Oh iya, perkenalkan pemirsa, saya Hasna Azahra, biasa dipanggil Hasna, asalnya dari Pekalongan, untuk asal instansi dari Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret Surakarta. Mbak Hasna, panggilannya Ya, ini Mbak Hasna. Hasna, iya. Hasna. Oke, setelah itu selanjutnya. Perkenalkan pemirsa, nama saya Siti Ainia dari Pendidikan Biologi 2019 juga, kemudian asalnya dari Subang. Siti Ainia. Ya, Panggilannya Nia. Nia. Yang terakhir, Ya, perkenalkan nama saya Sekar Nur Hanifah, bisa dipanggil Sekar, asalnya dari Pekalongan, dari Universitas 11 Maret, program studi S1 Pendidikan Biologi. baik. Ini semua satu jurusan, Satu jurusan, ya, satu iya. jurusan, satu angkatan. Iya, Ya. satu angkatan. Jangan-jangan satu kelas juga? Iya, satu beda kelas. kelas. Ini ketemunya bagaimana? Apakah selama PKM saja atau memang sebelumnya sudah saling mengenal? Oh, iya. saling mengenal. Sebelumnya sudah saling mengenal, bahkan sering banget bersama, hampir Iya. 24/7. Ya, 24/7 ya, Iya, sering bersama. sering bersama 24/7. Seperti saudara sendiri. Iya. Baik. Nah ini terkait tentang apa ya, PKM gitu ya, mengangkat si Kome, serial komik sebagai media pembelajaran seksual santri TPA Rusunawa Juruk. Ini ada adik TPA-nya yang ada di video tadi ya. Betul. Ini serial berarti ada beberapa komik begitu. Iya. Ya, ada beberapa komik. Baik. Nah ini beberapa komik ini bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa. Sebetulnya ini berkaitan dengan apa, menjelaskan tentang apa begitu. Oke, baik. Jadi Mungkin siapa dari dulu nih? saya dulu ya. Mbak Hasna dulu boleh. Jadi untuk komik Si Kome ini kami membahas mengenai pendidikan seksual yang sasarannya adalah untuk anak-anak begitu. Jadi memang komik ini dikemas, memang disesuaikan temanya untuk anak-anak, supaya apa? Supaya anak-anak lebih bisa mengenal tentang bagian-bagian tubuh yang ada dalam dirinya, supaya mereka bisa menjaga privasinya dan bisa menghindari kejahatan-kejahatan seksual seperti itu. Baik, tentang intinya garis besarnya adalah pembelajaran seksual untuk Betul. anak-anak gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau rentang usianya ini yang diteliti atau yang ada di objeknya ini berapa, Mbak? Baik, Mulai untuk dari usia berapa? rentang usianya, karena sasaran kami adalah lingkungan TPA, di sana jadi variatif sekali Mbak, mulai dari kelas TK sampai dengan anak SMP begitu. Ya, jadi bermacam-macam usia ya. Betul. Nah ini berkaitan dengan usia, kan tadi ada mulai dari TK gitu ya, Betul. sampai SMP, tentunya kan pemahamannya juga akan berbeda-beda. Nah ini kenapa alasan terbesarnya nih mengambil di TPA Rusunawa?
Ya, Dari untuk siapa? ya kalau untuk alasannya sendiri karena yang pertama kita mengetahui ya rusunawa gitu ya untuk pertama lingkungan hidup dari anak-anak tersebut itu terbatas gitu, seperti ketika sore hari mereka juga bermain hanya di lingkungan rusunawa, teman-temannya juga ya homogen gitu, lingkungannya lebih homogen daripada mereka yang tinggal di perumahan seperti itu. Ya walaupun mereka juga sekolah kan, tetapi untuk dari rumahnya sendiri kan hanya tersekat oleh bilik-bilik begitu, tidak seperti rumah di perumahan atau di perdesaan begitu. Jadi lebih rentang terhadap pelecehan seksual begitu jika mereka belum diberikan bekal. Nah, jadi di situ kita mengambil alasan kenapa mengambil di Rusunawa. Selain itu, Rusunawa sendiri kan merupakan program dari pemerintah begitu ya. Jadi Rusunawa itu tidak hanya ada di Surakarta saja atau di Rusunawa Juruk itu. Jadi ada banyak Rusunawa di berbagai daerah di Indonesia yang untuk karakteristiknya kan pasti 11-12 mirip-mirip begitu sama. Jadi harapannya pemilihan tempat di Rusunawa itu program kita bisa menjadi apa ya, istilahnya bisa diteruskan gitu dan bisa diaplikasikan ke Rusunawa-Rusunawa di daerah lain begitu. Baik, kemudian ini program PKM ini semacam apa ya? Seperti KKNK atau memang program yang apa ya istilahnya diwajibkan dari perkuliahan atau bagaimana? Oke, mungkin Nia mau jawab? Dari Mbak Nia? Jadi sebenarnya program PKM ini kita mendaftarkan, jadi ada open pendaftaran, terus kita membentuk tim lalu mendaftarkan gitu, terus kemudian ada seleksinya dari universitas terlebih dahulu. Nah kemudian setelah kita lolos universitas diseleksi secara administrasi, kemudian lolos di pendanaan gitu. Jadi ini baru tahap pendanaan. Baik, jadi memang dari pribadi mahasiswanya ya, Ya. mengajukan ke kampus Ya. begitu. Nah ini selama mengajukan ini langsung mendapatkan kelompok atau bagaimana prosesnya, bisa diceritakan ini? Prosesnya mungkin bermula dari saya dulu ya sebagai ketua tim begitu. Saya memang tertarik untuk dan punya cita-cita begitu untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini karena ini merupakan ajang perlombaan bergengsi juga di tingkat universitas begitu. Jadi untuk kalangan mahasiswa terutama UNS begitu banyak sekali peminatnya untuk bisa gabung di PKM ini begitu. Nah, kemudian dari sini, dari cita-cita ini saya mengajak teman-teman dekat saya begitu yang sudah sering bersama dengan saya. Kemudian datanglah 2 orang ini dan 1 rekan lagi yang sedang berhalangan hadir. Dan kebetulan terbentuklah tim ini begitu. 4 orang ini berarti Iya, ya? 4 4 orangnya. Tadi memang dikatakan bahwa kalian ini sudah akrab gitu ya, Iya, sudah betul. sering bertemu meskipun beda kelas. Jadi Iya, ya beda kelas. terbentuklah kelompok itu. Iya, betul. Nah untuk persyaratannya sendiri, ini harus sesuai temanya yang ditentukan atau memang kalian memilih sendiri? Baik, untuk temanya sendiri sebetulnya dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa ini ada banyak sekali bidang-bidangnya Kak. Mulai dari riset eksakta, kemudian ada research humaniora, terus kemudian ada karya cipta dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami mengambil tema pengabdian masyarakat karena kami memang melihat isu-isu di sekitar terutama tentang pendidikan seksual ya bagi anak-anak yang mungkin masih menjadi hal yang sangat memprihatinkan begitu karena mungkin banyak anak-anak juga yang mereka sebetulnya belum tahu begitu tentang batasan-batasan dan sebagainya. Nah dari situlah kami mengambil tema ini begitu. Jadi memang kami sendiri yang menentukan tema tersebut begitu. Baik, jadi memang lebih ke umum gitu ya, tidak Betul. terbatas mau tema apa. Iya, gitu betul. ya. Baik, nah kemudian mengapa mengambil, tadi sudah dijelaskan gitu ya, kenapa pembelajaran seksual, tapi mengapa ini memilih metodenya menggunakan serial komik gitu? Tidak yang lainnya, kan bisa nih yang lain ya, metode-metode lain. Ya, jadi pertama kenapa kita memilih serial komik itu karena anak-anak ya, target kita sasaran kita tuh anak-anak di mana mereka lebih suka belajar sesuatu dari hal yang berbau visual gitu, yang menarik, yang memiliki warna yang bermacam-macam gitu. Jadi kami pilihlah komik begitu karena anak-anak zaman sekarang kan termasuk literasinya juga belum terlalu tinggi begitu ya. Jadi komik ini merupakan salah satu jalan untuk pembelajaran seksual itu. Jadi yang pertama dia mengandung banyak gambar-gambar dan warna-warna yang lebih menarik dan tidak banyak tulisan begitu dan juga lebih mudah untuk dipahami anak-anak gitu. Baik, berarti memang memilih itu karena
lebih menarik ya Iya. daripada kita yang menasihati secara langsung. Iya, Betul. Baik, nah, kemudian bagaimana? Ada pernah berpikiran tidak ini kan sudah masanya digital nih ya, Iya. sedangkan serial komik yang dibuat kan masih cetakan begitu Iya. ya. Ini apakah ada harapan atau selanjutnya yang ingin dilakukan di dunia digitalnya? Baik, tentunya ada harapan untuk bisa mengembangkan serial komik ini begitu. Jadi karena sasaran kita masih anak-anak begitu ya, anak-anak yang ada di lingkungan Rusunawa Juruk. Jadi kami masih mencetak komiknya masih dalam bentuk fisik. Nah, kemudian harapan kami nanti ke depannya kami bisa mempublikasikannya dalam bentuk digital begitu, sehingga harapannya komik ini tuh tidak hanya terbaca oleh teman-teman dari TPA, adik-adik TPA Rusunawa saja yang di daerah Juruk, tapi juga masyarakat lain seperti itu. Oke, baik. Jadi memang ada keinginan ya untuk sampai ke digitalnya. Betul, Iya, ada. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan dari adik-adik TPA sendiri terkait serial komik ini? Untuk tanggapannya sendiri, adik-adik lebih antusias. Biasanya kan saya kebetulan mengajar TPA juga. Nah, biasanya adik-adik itu jenuh dengan pembelajarannya gitu. Karena gak mau mbak, gak mau gitu, gak mau belajar ini. Nah, kemudian setelah kami terjun langsung ke TPA itu anak-anak pada antusias, terus pada mau belajar gitu. Karena berwarna si bukunya ini. Ada gambar-gambarnya. Ya, ada gambar-gambarnya. gitu ya. Baik, nah pemirsa, jadi seperti apa ini ya serial-serial komiknya? Apakah ini berbeda-beda isinya atau bagaimana, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua. Nah pemirsa, bagi Anda nanti yang ingin bergabung bisa langsung bertanya di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000 setelah informasi berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Prestasi. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung bergabung. Ini terkait ini ya, serial komik sebagai media pembelajaran seksual santri TPA Rusunawa Juruk. Bisa di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Baik, kita lanjutkan ya Mbak Hasna dan juga Mbak Sekar dan Mbak Nia gitu ya. Tadi terkait serial komik dari masing-masing seri ini bagaimana pembagiannya? Seperti apa? Mungkin per tema atau bagaimana? Bisa dijelaskan ya kepada Mungkin saya jelaskan ya Mbak. Jadi kan karena tadi ya kita sudah bahas bahwa si adik-adik TPA ini dari berbagai kalangan, mulai dari TK, SD, kemudian ada juga yang anak SMP yang baru menginjak SMP begitu ya. Jadi memang komiknya kami buat benar-benar dari basic awal begitu. Mulai dari seri 1 ada tema Aku dan Tubuhku. Nah, di situ komiknya membahas tentang apa saja organ-organ tubuh begitu, kemudian apa saja hal yang harus dijaga, bagaimana kita harus melindungi tubuh, bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain begitu, dan apa saja yang harus dijaga seperti itu. Kemudian untuk seri 2 ada fungsi organ yang lebih khusus, yakni organ reproduksi, supaya adik-adik bisa memahami bagian-bagian intim, kemudian apa saja begitu ya yang fungsinya yang harus dijaga begitu, mengapa Allah ciptakan organ-organ intim tersebut begitu, supaya mereka bisa memahami tentang apa yang ada di dalam tubuhnya begitu. Kemudian untuk yang seri ketiga yakni ada cara merawat dan juga menjaga tubuh begitu. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihan gitu terkait dengan organ-organ di dalam tubuh, kemudian cara untuk bersih diri dan lain-lain. Kemudian untuk yang seri keempat begitu ada ciri-ciri pubertas, supaya nanti ketika adik-adik sudah menginjak dewasa begitu ya, mereka paham bahwa mereka sedang dalam masa peralihan menuju remaja begitu, menuju dewasa. Dan yang seri terakhir adalah menjaga pergaulan, supaya adik-adik bisa menjaga batasan-batasan diri dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merusak diri seperti itu. Baik, jadi ada seri 5 seri ya? Iya, betul, ada seri 5 seri. Nah ini kemudian tadi kan ada yang TK gitu ya? Mungkin ada juga yang belum bisa membaca gitu. Nah ini bagaimana cara mengatasinya ketika komik ya, berupa komik kan pasti ada gambar dan juga tulisannya gitu. Betul. Nah sebetulnya untuk yang anak-anak TK sendiri itu menjadi
tantangan begitu ya buat kami. Nah, karena ada gambar visualnya begitu, sehingga hal itu akan memudahkan adik-adik untuk memahami begitu. Jadi kami bacakan komiknya begitu, karena ini kan programnya pengabdian. Jadi kami juga membimbing adik-adiknya dalam perihal komik ini begitu Kak. Jadi meskipun adik-adik TK itu belum membaca, tapi mereka bisa melihat gambarnya dan bercerita bersama-sama begitu. Jadi nanti mungkin kedepannya bisa dibuat visual secara ini ya, video Audio, juga ya. betul, ya, Ya. ada video. Nah, kemudian untuk tadi tingkatan-tingkatan tadi, apakah dari setiap seri ini dikhususkan juga untuk ini untuk adik-adik TK, ini untuk adik-adik SD, SMP, begitu? Untuk tingkatannya tidak ya, jadi satu komik itu untuk semua usia. Semua ya. Betul. Tapi ketika pengajarannya kita kelompokkan begitu. Jadi kita bagi untuk anak-anak TK. Anak-anak TK kita bagi juga berdasarkan gendernya, ada yang perempuan dan laki-laki kita pisah gitu, kita sendirikan. Kemudian untuk anak SD kelas 1 sampai 3 itu untuk perempuan dan laki-laki juga kita pisah. Kemudian anak kelas SD kelas 4 sampai 6 juga kita pisah berdasarkan gendernya begitu. Jadi ada 3 kelompok begitu. Ada 6 kelompok jika dipisah berdasarkan gender gitu. Jadi untuk pengajarnya juga untuk yang laki-laki juga yang mengajarkan laki-laki, yang perempuan mengajarkan yang perempuan. Jadi agar lebih penyampaiannya lebih enak begitu dan disesuaikan sama kemampuan adik-adiknya. Mungkin ada yang belum bisa membaca, jadi kita harus membacakan. Kemudian juga kemarin kita pakai metode bermain peran begitu. Jadi agar lebih menarik gitu. Kemudian untuk yang sudah bisa membaca, jadi mereka bisa membaca sendiri juga, nanti kita jelaskan untuk lebih lanjutnya begitu. Baik, jadi pembelajaran itu berapa lama Mbak memulainya? Maksudnya rentang waktunya untuk kalian ini mendidik adik-adik di TPA Rusunawa itu? Untuk waktunya sendiri beda-beda begitu, kurang lebih untuk setiap komik 30 menit begitu. 30 menit, ya. tapi selama berapa? Misal sebulan atau? Karena kami ada 5 seri, itu kita satu hari itu satu komik begitu. Satu Jadi hari kurang satu lebih 5 komik. pertemuan. 5 pertemuan. Ya. Nah, selama 5 pertemuan ini, mungkin bagaimana prosesnya, perubahan-perubahan apa sih yang mungkin terlihat dari adik-adik TPA ini? Apakah sebelumnya memang mereka tidak mengetahui sama sekali terkait pembelajaran seksual atau bagaimana nih? Dari Mbak Nian kan? Oke. Untuk sekarang progresnya itu karena kita baru 2 seri ya Mbak, yang terjunnya langsung gitu. Yang pertama itu kan tentang aku dan tubuhku. Terus mereka jadi tahu kan batasan-batasan yang dibolehkan, kemudian yang tidak dibolehkan. Ketika Salim tuh jadi kayak gini, ada progres gitu. Jadi Mbak berarti kita nggak boleh sentuhan sama cowok gitu. Itu hal-hal kecil yang mungkin bisa Iya. berdampak besar nanti ya ke depannya gitu. Baik, nah ini harapan ke depannya apa sih untuk kalian semua ya terkait pembelajaran seksual begitu ya kepada adik-adik Rusunawa ini? Baik, untuk harapan kedepannya kami berharapnya komik ini berdampak begitu ya ke adik-adik meskipun tidak langsung pada saat ini juga, tapi suatu saat ketika mereka mungkin tumbuh beranjak dewasa begitu ya, mereka bisa memahami bahwa pentingnya untuk belajar pendidikan seksual ini. Kemudian harapan kami juga program ini tidak hanya berhenti di kegiatan PKM saja, tapi bisa dilanjutkan begitu. Jadi kurikulum ini akan tetap ada di lingkungan TPA Rusunawa Juruk begitu. Dan semoga komik ini juga tidak hanya bisa dibaca oleh adik-adik TPA Rusunawa Juruk saja begitu. Karena menurut saya komik ini penting, sangat penting untuk anak-anak di seusia mereka seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang ya ada harapannya besar pasti berdampak positif gitu ya, bukan malah untuk disalahgunakan. Betul. Gitu. Ya, betul. Nah, baik. Untuk ini Mbak, kemudian bagaimana tanggapan dari orang tua sendiri? Tadi kan untuk anak-anaknya sudah menarik ya, ada gambarnya dan kita jelaskan, ada permainan peran tadi. Bagaimana kalau sejauh ini untuk orang tuanya? Baik, untuk orang tua sendiri, kami sebetulnya untuk akan memulai kegiatan ini itu agak sedikit khawatir begitu ya, ditakutkan orang tua masih tabu tentang concern pendidikan seksual ini begitu. Tapi ternyata setelah mereka melihat secara langsung begitu, karena kegiatan kami ini berada di aulanya Kak, jadi bisa dilihat oleh siapapun, bahkan orang tua pun bisa menyaksikannya secara langsung begitu, karena itu masih di lingkungan umum rusunnya seperti itu. Jadi setelah kami
izin kemudian kami pamit pulang begitu, orang tua justru malah seneng melihat kami mengucapkan banyak terima kasih, kemudian ya mereka happy seperti itu sih. Iya, karena memang orang tua punya kekhawatiran sendiri Betul, ya, betul. apalagi berkaitan dengan pembelajaran seksual sejak dini. Apalagi kan sejak dini memang orang tua mikirnya oh belum tahu, jadi nanti aja, nggak usah. Justru itu yang paling penting gitu ya, Iya, sejak betul. dini dibiasakan begitu. Nah, kemudian untuk ini apa ya? Bagaimana kalian ini bisa memastikan bahwa dampak ini benar-benar positif gitu, tidak disalahgunakan tadi? Mungkin Mbak Nia atau Mbak siapa? Mbak Sekar? Ya untuk memastikan begitu ya, untuk tidak disalahgunakan, yang jelas kita pertama target kita adalah mengukur perbedaan begitu ya, kemampuan adik-adik sebelum dan sesudah kita melaksanakan program ini begitu. Jadi sebelum kita mengajarkan komiknya gitu ya, itu kita sudah mengadakan seperti pretest begitu untuk mengukur apakah adik-adik itu tahu tentang ya judul-judul yang kita, esensi dari judul-judul yang kita ajarkan melalui komik-komik itu. Nanti setelah kita pengajaran, kita juga melakukan post test begitu. Jadi untuk mengukur apakah ada perbedaan antara pengetahuan adik-adik terkait pendidikan seksual sebelum dan sesudah adanya program ini begitu. Baik, jadi seperti ada evaluasi Iya, setelahnya betul, ada gitu evaluasi. ya. Baik. Nah, kemudian selama merancang, ini kan tentu banyak sekali materi-materinya ya. Tidak hanya tentang tubuh dan juga bagian-bagian yang lain. Nah, ini kalian memang merancang murni secara mandiri atau di balik itu ada pendampingnya yang mengarahkan gitu? Oke. Untuk pembagiannya sendiri itu kita per seri ya. Per seri, kayak seri 1 itu Hasna, kemudian seri 2 sama 4 itu Sekar, seri 3 sama 5 saya. Dan tentunya ada pendampingnya, itu Pak Chandra gitu. Pendamping PKM sendiri. Jadi dosennya Seperti akan dia. selalu mendampingi Iya, dan mendampingi. mengarahkan kita. Jadi di sini kita juga belajar Kak. Maksudnya untuk tema pendidikan seksual ini begitu ya. Kita semuanya sama-sama belajar sehingga masih perlu adanya bimbingan juga dari dosen begitu. Iya. Sehingga Tadi akan ada banyak jurusannya sudah selini gitu ya, Iya, biologi betul. ya. Baik. Nah, selama ini ketika melakukan pembimbingan, merancang isiannya, ini apa hal-hal yang mungkin di luar apa ya dugaan gitu? Oh ternyata ini tidak boleh, ternyata ini seharusnya tidak dimasukkan ke dalam komik. Ini ada nggak? Untuk tantangan ya mungkin ya. Iya. Dalam mungkin ini ya, bagaimana kita kan sudah menentukan judul dulu ya sebelum kita merancang. Kemudian kita konsultasikan kepada dosen pembimbing gitu ya. Kemudian ketika sudah di ACC kita membuat skripnya begitu Kak. Gitu. Jadi kita membuat skrip itu juga kita mempertimbangkan terkait kira-kira ini sulit tidak ya untuk divisualisasikan melalui komik. Jadi kan kita harus menyesuaikan apakah ini nantinya mudah dipahami atau tidak, menyesuaikan usia dari adik-adiknya begitu. Baik, kalau untuk perancangan tadi ilustrasi, ini kalian dari mana? Maksudnya membuat sendiri menggunakan aplikasi apa gitu? Atau ambil dari mana gitu? Ya kebetulan untuk yang merancang ilustrasi ini dari teman kami yang tadi dari yang satu orang lagi dari masih DKV. satu kelompok gitu ya, ya? masih satu kelompok. Jadi untuk kontennya itu dari kami, kemudian untuk visual dalam bentuk komiknya itu teman saya begitu. Baik, jadi memang dalam satu tim saja ini ya bekerja samanya, tidak melibatkan pihak luar gitu. Ya, jadi kami melibatkan pihak luarnya justru ketika penerjunan Kak. Jadi setelah sudah jadi komiknya gitu. Iya, betul. Baik, baik. Nah, kemudian terkait PKM ini ya, program ini, untuk dananya bagaimana? Apakah memang dari kampus ini disediakan atau memang murni dari kalian pribadi? Oke, untuk dana dari PKM ini, jadi untuk tahun ini itu dananya ada yang dari Kementerian Pendidikan dan sebagian lagi ada yang dari universitas begitu. Baik, jadi memang tidak mengeluarkan sendiri gitu Betul, ya, ada betul. dananya. Dan bagaimana kita mengusahakan untuk bisa maksimal gitu betul. ya. Baik, kalau saat ini tahapnya sudah sampai apa kalau PKM ini? Baik, untuk tahapnya sampai saat ini karena ini komiknya sudah jadi, jadi pada saat ini kita sudah penerjunan ke adik-adik, cuman
masih dalam 2 seri begitu yang kami terjunkan ke adik-adik. Jadi ini masih berproses gitu, masih berlangsung kegiatannya seperti itu. Baik. Kemudian ini terkait proses pembelajaran, tentunya kan di adik-adik TPA ini ada juga pembelajaran yang sudah ada kurikulumnya mungkin ya dari TPA-nya. Ini bagaimana untuk menyeimbangkan, menyelaraskan ya antara program kalian dan juga program dari TPA-nya sendiri? Baik, untuk program TPA-nya sendiri memang tadi kan di awal kurikulumnya itu memang belum ada kurikulum untuk pendidikan seksual begitu. Jadi hanya ada mengaji, sehingga kami menyelipkan kegiatan-kegiatan membaca komik seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang ini istilahnya sebagai tambahan gitu ya Iya, dari betul. kurikulum yang sudah ada. Betul. Kalau untuk terkait guru-gurunya yang ada di sana, bagaimana Mbak tanggapannya? Baik, untuk guru-guru yang ada di sana sangat welcome sekali, Mbak, dengan kami. Bahkan beliau juga semangat gitu, turut andil, terus kemudian ya bahagia intinya melihat kedatangan kami begitu. Sehingga harapannya keberjalanannya malah pengennya nggak hanya berhenti sampai di program PKM saja begitu. Baik, jadi ini kan PKM hanya sementara begitu Iya. ya, tapi memang harapan teman-teman semua ini bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana kemudian bisa memastikan ini bisa berkelanjutan nih tanpa aku gitu, tanpa kalian gitu, gimana? Baik, jadi untuk memastikan bahwa program ini masih berkelanjutan, kami ada satu lagi Kak sebetulnya luaran namanya buku panduan mitra atau kurikulum begitu. Jadi nanti kami akan menyediakan di dalamnya bagaimana materi tentang pendidikan seksual yang harus diajarkan ke anak-anak di usia mereka begitu. Jadi kalaupun kami sudah tidak lagi di sana begitu ya, jadi tetap program itu tetap berjalan begitu. Program itu tetap berjalan ya. Ada nggak keinginan untuk ya serial ini diperjualbelikan gitu? Ada. Kira-kira kalau diperjualbelikan ini ranahnya kemana? Ke media online kah? Atau ke TPA-TPA atau bagaimana? Kami inginnya karena ini anak-anak ya Kak, jadi sebetulnya komik ini desainnya sangat cocok untuk anak-anak usia sekolah dasar. Kami malah inginnya masuk-masuk tidak hanya ke TPA saja, tapi juga ke anak-anak sekolah dasar yang lain seperti itu, sehingga kemampuan literasi mereka begitu ya juga meningkat gitu melalui komik ini begitu. Ya, jadi menyenangkan ya, tidak hanya belajar kan cenderungnya memang hanya seperti kalau zaman dulu LKS gitu ya, Betul. banyak sekali bacaan-bacaannya, apalagi buram. Iya. Baik. Nah, dan kalau untuk harapan kedepannya untuk teman-teman semua nih setelah kegiatan PKM ini, apa mungkin cita-citanya atau bagaimana harapan kedepannya dari Mbak Sekar dulu? Ya, harapan kedepannya yang jelas adanya keberlanjutan begitu ya, seperti yang tadi dikatakan begitu. Jadi kita yang pertama untuk sasaran kita anak-anak TPA itu bisa terus membaca dan belajar gitu tanpa adanya kita, kan karena kita pasti nanti juga lulus begitu ya. Jadi bisa ada keberlanjutan untuk generasi-generasi di TPA Rusun Al Juruk di generasi-generasi selanjutnya begitu. Kalau untuk cita-citanya Mbak Sekar ini? Cita-citanya ya yang jelas tidak berhenti di TPA Rusun Al Juruk saja, komiknya bisa disebarluaskan kalau bisa ya ke seluruh penjuru Indonesia. Itu harapan besarnya saat ini gitu ya. Nanti semoga tidak berubah gitu ya. Jadi kalau cita-cita itu kan sering berubah nih ya. Iya betul. Baik. Kalau untuk Mbak Nia ini apa Mbak Nia? Kalau harapan saya sama seperti Sekar ya, tidak hanya cukup di PKM saja gitu. Mungkin teman-teman juga bisa banget untuk berkontribusi untuk join di acara kami gitu. Karena banyak sekali testimoni yang kita dapat dari teman-teman, ternyata seru gitu untuk mengajar TPA ini melalui komik. Gitu. Baik. Kalau cita-citanya Mbak Nia sebetulnya ingin jadi apa? Kalau cita-cita saya sendiri sebenarnya ingin jadi dosen. Ingin jadi dosen Iya, ya, jadi tetap dosen. pengajar gitu pengajar ya. atau pengajar. Amin, Ingin linear dengan semoga- pendidikan gitu. Semoga sampai ya cita-citanya. Baik, kalau Mbak Hasna ya, Iya. sama ya. Kalau saya sendiri setelah saya melalui kegiatan PKM ini ya Mbak, saya merasakan bahwa ketika menjadi seorang guru itu sebetulnya sangat menyenangkan gitu, karena bertemu dengan adik-adik yang sangat lucu begitu. Kemudian
di situ seperti saya memunculkan ada aura tersendiri begitu bagi saya, sehingga Aura apa? Aura keibuan. aura apa ya? Aura kebaikan mungkin ya, aura ibu peri. Jadi saya merasa bahwa oh mungkin ini memang jalannya saya begitu untuk menjadi seorang guru seperti itu. Baik, selalu menebarkan kebaikan gitu ya. Nah, selama melakukan pembelajaran, otomatis kan kalian sudah pembelajaran di TPA, maksud saya ya, TPA Rusunawa tadi, sudah menjadi seorang guru sebetulnya ya. Nah ini apa ketika kalian sudah menjadi seorang guru ini perasaannya bagaimana dan sebenarnya apa tantangan terbesarnya? Apakah mungkin ketika mempelajari komik tadi adik-adik sempat apa ya istilahnya bertanya-tanya lagi, belum tahu maksudnya atau bagaimana? Kalau dari Mbak Nia? Kalau dari saya sendiri itu sulit membahasakan yang ringan gitu. Sulit karena kita kan berinteraksi seringnya dengan mahasiswa. Gitu. Ketika kita terjun ke apa namanya anak-anak itu kayak agak ada tantangan tersendiri tentang pembahasan ketika ngajar gitu. Baik, ada tantangan bagaimana mengolah mengolah kalimatnya ya, mengolah kata-katanya. Kalau dari Mbak Sekar, apa Mbak Sekar? Kalau dari saya tantangannya itu bagaimana mengkondisikan anak-anak yang memang di usia itu masih usia-usia bermain begitu ya. Untuk anak-anak SD gitu ya, terutama yang laki-laki itu kan masih cenderung inginnya bermain di luar gitu, bergerak begitu ya. Nah, itu bagaimana mengkondisikan anak-anak di usia tersebut untuk bisa menerima pembelajaran melalui komik ini begitu. Baik, nah ini terakhir Mbak Hafsah nih. Hafsah. Kenapa saya lupa terus ya sampai saya ini? Mbak Hasna, Oke, apa Mbak untuk Hasna? tantangannya, karena ini mungkin tadi ada anak-anak, kemudian untuk bahasa, nah mungkin ada juga nih anak-anak yang memang mereka cenderung kritis begitu, jadi mereka bertanya lebih dalam seputar komiknya, bahkan mungkin bertanya tentang hal lain juga begitu, sehingga yaitu memunculkan apa ya ide-ide kreatif kita untuk menjawab begitu. Baik, nah ini kita beralih ya ke pertanyaan dari WhatsApp nih ya. Ini bagaimana menjaga konsistensi adik-adik ini jika nanti para mahasiswa sudah tidak lagi pengabdian di tempat tersebut? Nah, ini mungkin pertanyaan pertama dulu nih bisa dijawab. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit ya, ketika kalian nih sudah tidak melakukan pengabdian, ini bagaimana menjaga konsistensinya adik-adik? Baik, untuk menjaga konsistensinya adik-adik, tadi mungkin sebetulnya jawabannya yang pertama tadi tentang kurikulum yang kami sediakan begitu ya Kak. Kemudian untuk yang kedua, kami itu sebetulnya ini dalam keberjalanan program ini, kami itu membuka volunteer sebagai fasilitator, sehingga harapannya dari volunteer tersebut, kami berharapnya itu bisa membentuk sebuah komunitas yang bisa tetap menjaga iklim tentang pendidikan seperti ini begitu. Mungkin itu. Kemudian ini pertanyaan kedua nih ya, bagaimana di awal meyakinkan orang tua anak-anak tentang pembelajaran seksual, karena hal-hal tentang seksual kan hal yang tabu, apalagi untuk anak. Ya, tadi ya berkaitan dengan orang tua. Oh, baik, untuk berkaitan dengan orang tua. Jadi memang untuk meyakinkannya, memang di awal kami sebelumnya minta izin terlebih dahulu kepada ibu pengajar TPA-nya begitu ya. Kemudian kami juga di sini memasukkan nilai-nilai Islami, sehingga memang tidak hanya memang kami sesuaikan begitu komiknya ini sesuai dengan umur mereka, dan komiknya pun bisa mereka bawa pulang, sehingga orang tua juga bisa melihat isi dari kegiatan kami seperti apa, kemudian isi dari pembelajarannya seperti apa begitu, sehingga mereka tetap memberikan kepercayaan penuh pada kami seperti itu. Baik, jadi memang ada istilahnya ini ya, konsultasi dulu gitu ya kepada orang tua, dan tadi memang terbuka lebar gitu ya ketika orang tua mau melihat bagaimana pembelajaran yang sedang berlangsung gitu ya. Kemudian ini ada lagi mau tanya Kak, apakah untuk gaya bahasanya menggunakan kalimat formal atau gaya bahasa komik? Kemudian untuk gambarnya bisa diperlihatkan Kak, dan kenapa memilih media komik tidak ke video saja? Baik, siapa yang mau menjawab nih? Mbak Nia atau Mbak Sekar? Oke. Gaya bahasa ya tadi ya. Untuk gaya bahasanya sendiri itu non formal ya. Jadi ya bahasa sehari-hari seperti itu, bahasa anak-anak. Bahasa anak-anak gitu ya, karena mudah dimengerti itu kan. Nah mungkin tadi ini bisa diperlihatkan gitu ya. Nih gambarnya
seperti komik pada umumnya. Iya, Ya. betul. Hanya saja pembahasannya terkait pembelajaran seksual gitu. Kemudian kalau ini Mbak, dari perbedaannya satu komik dengan yang lainnya, ini ada di mananya? Nah, untuk perbedaan satu komik dengan lainnya sebetulnya di tadi ya seri temanya. Maksudnya kita melihat beda-beda. secara langsung ya, kayak judulnya atau bagaimana di awal? Iya, nanti ada judulnya. Iya, Komik jadi sementara. di Komik awal sementara, jadi iya. masih belum diperbaiki Iya, masih gitu ya. diperbaiki. Karena rencananya juga nanti untuk cetaknya itu kita jadi satu begitu kan. Iya, jadi satu. Jadi 5 judul itu kita jadikan satu buku. Jadi nanti pembagiannya tuh berdasarkan judul nanti ada di dalamnya begitu. Jadi ada daftar isi. Jadi nanti ketika adik-adik membaca gitu itu tidak terlalu banyak buku yang dipegang gitu, tapi udah satu kali pegang itu sudah ada 5 judul itu. Iya, berarti masih akan terus diperbaiki. Iya, masih Dan akan jadi terus diperbaiki. nanti pemirsa juga bisa melihatnya ketika sudah diperjualbelikan tadi ya. Karena Iya. tadi sempat juga ada rencana untuk diperjualbelikan dan juga ada rencana untuk dibuat secara digital. Iya, Gitu, begitu. Baik, terima kasih sekali Mbak Sekar, Mbak Nia dan juga Mbak Hasna sudah membersamai di MTA TV berkaitan dengan program prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi, kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang terus menginspirasi kita untuk selalu berprestasi. Saya Aldila Farah Elmira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.